selesai dibangun udah ada tikus yang mau korupsi. Jalan kan? Belum jalan kan? 5 menit lagi. 5 menit. Aku mau ngejar koruptor dulu ya, Pak. Koruptor lagi, guys. Ini dia. Koruptor. Koruptor. Ini soal sumber daya yang kita miliki. Kita punya sumber daya yang terbatas, yaitu namanya anggaran. Lalu kita punya kebutuhan yang banyak. Pertanyaan kita, dengan sumber daya terbatas, kebutuhan yang banyak, yang mana yang mau dibiayai? Oh, kita punya keinginan A, B, C, D, tapi keinginan itu belum tentu kebutuhan. Betul tidak? Nah, menurut kami yang harus dibiayai sekarang adalah yang menjadi kebutuhan. Pertanyaan kemudian, apakah membangun kota baru itu kebutuhan? Belum, itu keinginan iya, tapi kebutuhan tidak. Tidak ada kebutuhan itu. Di sisi lain, bukan hanya masyarakat di luar Kalimantan, di Kalimantan sendiri ada kebutuhan membangun jalur transportasi antar kota se-Kalimantan. Ada kebutuhan memperbaiki sekolah-sekolah rusak se-Kalimantan. Ada kebutuhan membangun puskesmas di setiap desa dan kecamatan se-Kalimantan. Jadi dari Kalimantan sendiri itu banyak kebutuhan mendasar belum tercukupi. Apalagi bila kita masukkan yang di luar Kalimantan. Semua program yang baik itu kok dihentikan, rakyat yang protes, Bang. Baik, langsung aja kalau gitu saya tanya. Kalau Anda jadi presiden, Anda akan lanjutkan atau tidak IKN ini? Dan jawaban saya selalu saya sampaikan bahwa ini adalah undang-undang. Sudah diputuskan undang-undang. Dan undang-undang itu harus dilaksanakan oleh penyelenggara negara. Siapapun yang terpilih menjadi penyelenggara negara. Nah, saya di dalam nanti mengalokasikan anggaran, kalau misalnya petugas nih, pemerintah siapapun mengalokasikan anggaran dan lain-lain, itu harus mengambil keputusan-keputusan, bukan? Nah, saya sering sampaikan, kalau saya mengambil keputusan, ada 4 dasar yang dipakai. 1, prinsip kesetaraan keadilan. Ini nomor 1. 2, kepentingan umum. 3, common sense, ilmu, data. 4, undang-undang, regulasi. 4 itu. Jadi, dalam banyak kebijakan-kebijakan apapun, bukan hanya kebijakan di masa lalu, tapi kebijakan baru yang mau dibuat, itu kira-kira harus memenuhi 4 kriteria ini, itu yang dilakukan. Jadi saya sampaikan bahwa program-program, kegiatan-kegiatan yang memberikan rasa keadilan, yang memberikan manfaat publik, sejalan dengan data, fakta, kemudian ilmu pengetahuan sesuai regulasi harus jalan dong. Gitu kira-kira. Baik, kenapa ini menjadi isu yang muncul ke permukaan lagi? Karena Anda memberikan sinyal ya yang cukup kuat bahwa belum tentu apa yang dilakukan atau yang dijalankan oleh pemerintahan yang sekarang ini akan Anda lanjutkan. Ambil contoh, Anda mengatakan bahwa ini kan program 5 tahun, selesai. Kita harus berhenti, menengok ke belakang untuk melihat apakah arahnya sudah benar. Ini kan sebenarnya nakut-nakutin, belum tentu loh saya jalankan kalau arahnya tidak benar. Pak Jokowi kemudian membalas pantun Anda ini dengan bilang, kita jangan seperti pompa bensin dong, mulai lagi dari nol, ya harus dilanjutkan. Kemudian ada bilang, kalau sudah SD, SMP, SMA ya harusnya kuliah, tidak lagi mundur jadi SD atau SMP lagi. Karena itu yang terjadi. Siapapun pemimpin baru, dia mau menunjukkan legasinya, dia batalkan yang ini, dia bangun yang itu. Sinyal itu yang membuat orang khawatir ini kalau Anies Baswedan jadi presiden, semua jadi berantakan karena Anda adalah antitesis dari Pak Jokowi. Begini, menjawab tentang besok, Bang. Ya, tentang besok. Itu tidak bisa pakai data, Bang. Karena belum kejadian, Bang. Saya mau jawab pakai kemarin aja, Bang. Yang sudah terjadi di Jakarta. Oke?
Apa yang sudah, misalnya sodetan Ciliwung, kita teruskan kok. Kita lakukan. Taman, kita banyakin tamannya. Bahkan kalau boleh lihat nih Bang, Pak Jokowi itu sangat memperhatikan kampung-kampung rakyat kecil. Beliau 2 tahun di Jakarta. Sesudah itu ada penggantinya Pak Basuki. Sesudah Pak Basuki ada penggantinya Pak Jarod sebentar, lalu saya. Boleh dibandingkan coba. Perhatian pada rakyat kecil kampung-kampung. Antara apa yang diarahkan Pak Jokowi dengan kemudian eranya Pak Basuki, dengan eranya Anies, coba dilihat. Kami lindungi, kami tata kampung-kampung itu. Tidak ada lagi rasa takut di kampung-kampung itu. Justru yang ada penataan kampung-kampung. Jadi kalau mau menanyakan apakah mau melanjutkan atau tidak, bukan hanya tanya besok itu yang menjawab nggak bisa kasih bukti, yang menentang juga nggak bisa kasih bukti, sama-sama belum kejadian, masa depan kok. Makanya saya katakan the best predictor for the future is your past. Bila Allah takdirkan untuk menjadi amanat di sini, maka akan ada keberlanjutan, akan ada peningkatan. Tentu itu adalah nature-nya, Bang. Nggak mungkin kemudian segalanya serba berhenti, segalanya. Kalau menakut-nakuti agak sedikit rasional gitu. Tapi kalau ini tuh agak kelewatan. Dan saya mau katakan, gini dah, lihat kemarin ketika di Jakarta. Faktanya bukan hanya visinya itu sama. Kenyataannya kita lakukan eksekusi tuntas 5 tahun. Jadi Anda hendak mengatakan bahwa Anda bukan antitesis Pak Jokowi? Saya ketika mengambil keputusan terkait dengan kepentingan publik itu menggunakan kriteria. Jadi tadi. Iya, sehingga orang bisa memprediksi apa kebijakan yang dibuat. Jadi kalau antitesis itu kan begini. Kalau saya antitesis Bang Andi, maka Bang Andi A saya mau B, Bang Andi C saya mau D. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Lucu sekali dan viral ya, bagaimana video ketika pengunjung ke IKN dan ternyata bertemu dengan tikus di sana teman-teman. Yang menariknya adalah reaksi dari seorang pengunjung ini yang mengatakan ya, ke IKN ketemu dengan koruptor. Memang tikus itu identik dengan gambar ataupun sesuatu yang berhubungan dengan koruptor teman-teman ya. Tapi bukan itu konteksnya teman-teman, itu hanya lelucon para pengunjung saja. Dan di sini Anies Baswedan ya mengkritik IKN sejak lama ya. Anies mengatakan apakah itu kebutuhan atau keinginan ya. Lebih baik mesejahterakan rakyat terlebih dahulu, membuka lapangan pekerjaan, ya, membangun ekonomi, sumber daya manusia dan sebagainya. Bagaimana menurut kalian?